Asini roha marihamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parhorasan manugut marihita damang dainang. Dongan na hinakolongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Hata ni debata di parsaurata di bagasan manugut niarion. Tersurat Mei di buku ni panurirang Yeremia pasal 30 sada ayat na pasal 10 aluhon. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tertatih, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikian kebenaran firman. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar adalah penentu kelangsungan hidup tanpa tangisan. Seorang anak yang menangis terisak-isak sangat mengharapkan orang tuanya mendengar. Selanjutnya merelai dan membujuknya. Kadang seorang ibu tidak mau tahu suara tangisan anaknya. Mungkin saking kesalnya juga akhirnya si ayah yang datang membelai, mengusap dan membujuk rayu. Tetapi yang menjadi nilai pasti adalah bahwa si anak merindukan orang tuanya untuk mendengarkan tangisannya. Bila demikian, si anak pun pasti akan merasa lega. Sesakit apapun yang dirasakannya akibat cubitan hingga pukulan dari orang tua atau yang lainnya akan seolah tidak ada bila ada yang mendengarkan. Yakni orang tuanya merayu membujuk supaya menghentikan tangisannya. Benar, pendengar itu penentu. Ya, sampaikanlah harapanmu kepada yang mau mendengar, yang dapat merasakan bila pada masa kini masih ada yang mendengarkan suaranya kepada orang mati, bukan hanya lucu-lucuan namun aneh. Mengapa? Sudah jelas yang mati itu tidak mendengar, tidak merasa, tidak memiliki kasih lagi. Pengkhotbah 9 masih mau berbicara kepada orang mati. Perdengarkanlah seruanmu kepada Allah. Suaramu didengar, suaramu tidak pernah sia-sia, sebab Allah kita adalah Tuhan yang maha pendengar. Tangisan Efraim dalam nas kita atau Israel Utara telah didengar. Bila bicara tangisan berarti juga berbicara penyebab. Seorang jemaat setiap berbicara ada yang menangis. Tidak persoalan kepada siapapun dia berbicara, air matanya bisa menangis. Menangis karena terharu, kita sendiri pernah mengalaminya. Menangis karena sakit, karena tidak lulus, karena sakit hati, karena duka latar belakang Efraim yang meratap di sini adalah karena mereka sudah menginsapi kesalahan sendiri atau menyadari kesalahan mereka. Menginsapi akan dosa-dosanya. Menangisi dosa-dosanya adalah baik. Dan Tuhan Allah bertepuk sorai dari sorga melihat seorang yang meratapi kesalahan dan dosa-dosanya. Tangisan bahkan ratapan Israel Utara inilah pertanda keinginan untuk bertobat. Mereka sadar diri sudah kena hajaran daripada Tuhan. Mereka seperti anak lembu yang tidak tertatih, padahal harus dilatih. Menangisnya masyarakat Efraim Allah sekaligus penyerahan diri kepada Allah. Menyerahkan diri supaya Allah bersedia membawa mereka, mendidik mereka menjadi layak hidup menerima anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita adalah anak, maka kita pasti akan menerima didikan dari Bapa kita. Penulis kitab Ibrani juga mengingatkan kita agar tidak terjatuh ke dalam salah satu yang ekstrim ini, menganggap enteng didikan itu atau sebaliknya, putus asa karena didikan. Namun sering kita menjadi seperti Efraim. Kita menerima hajaran namun kita bersikap seperti anak lembu yang tidak terlatih. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan seperti anak lembu yang tidak terbiasa mengenakan kuk. Anak lembu ini dipasang kuk namun montang-manting memberontak, sehingga dia semakin kesakitan. Kalau kita tidak mengerti didikan Tuhan, kita juga akan memberontak dan menentang didikan itu. Saudaraku yang kekasih, di sini Efraim dengan jujur mengakui bahwa pemberontakannya dan apa yang kemudian dikatakan, bawalah aku kembali. Ia menyadari, ia tidak bisa membuat dirinya berbalik. Ia hanya bisa berseru dan memohon kemurahan Tuhan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudaraku yang kekasih, kita dapat melihat kesungguhan pertobatan Efraim. Sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggangku sebagai tanda berkabung.
Dalam bahasa aslinya dikatakan, sesudah aku dididik, ia memberi dirinya dididik untuk taat kepada kebenaran firman-Nya. Mengapa? Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Saudara kekasih, yang sangat mengharukan tentunya adalah tanggapan Tuhan atas pertobatan itu. Tuhan berkata dalam pasal yang ke-20, anak kesayanganku, gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaanku. Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu kepada dia, tak dapat tidak aku menyayangi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak dapat tidak aku menyayangi. Luar biasa. Sosok ayah juga di dalam Lukas 15 pun kembali segera muncul. Ketika seorang anak yang pemboros itu pulang dengan penuh penyesalan dan dengan perasaan yang tidak layak. Si ayah sudah melihat dari kejauhan. Kemudian ayah itu tergerak oleh belas kasihan, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium si anak. Si anak siap menjadi hamba, namun sang ayah memberi jubah yang terbaik, cincin dan sepatu serta lembu tambun untuk berpesta menyambut kedatangannya. Sungguh, Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 3 ayat 3. Saudaraku yang kekasih, kita akan mengenal kasih-Nya itu kalau kita berseru kepadanya dengan berkata, bawalah aku kembali. Saudaraku yang kekasih, Allah menunggu seruanmu. Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang perhatian dan penuh inisiatif. Prakarsa selalu bermula atau berawal dari Dia. Kita manusia yang sudah bersalah, namun masih lebih sering menganggap kesalahan wajar. Akhirnya terlambat datang, yang justru memperpanjang tangisan. Walaupun kita terlambat, namun Dia juga selalu menunggu kita. Sebab Dia tidak mau seorang pun dari umat-Nya berakhir dalam tangisan, namun berakhir dalam sukacita di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, cara Tuhan menggenapkan rencananya dalam hidup seseorang tidaklah mudah untuk dimengerti. Ada kalanya orang harus mengalami proses teguran dan hajaran tangan Tuhan. Proses teguran dan hajaran tangan Tuhan itu bisa saja berupa masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan kesulitan-kesulitan lainnya. Dalam hal ini bukan berarti Tuhan mempunyai maksud jahat, namun kita harus tetap meyakini bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Bukan pula Ia tidak lagi mengasihi kita. Tuhan harus berlaku keras dan menyatakan murkanya karena Ia mendapati kita sudah berjalan atau melenceng dari rencananya. Tak lagi menghiraukan peringatan-peringatannya. Saudara yang kekasih, saat ditegur dan dihajar Tuhan, kita benar-benar merasakan perih dan sakit. Tapi semua ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 6, Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ada kalanya Bapa di dunia ini, adakah Bapa di dunia ini yang akan diam saja ketika melihat anak-anaknya nakal? Bila tak bisa ditegur dengan cara halus, Ia pasti akan menegur keras dan kalau perlu menghajarnya. Meski saat menghajar anak-anak, Bapa harus menahan tangis di dalam hatinya. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup anak-anaknya. Tuhan menegur, menghajar kita karena Dia tidak menginginkan kita binasa. Di balik teguran dan hajaran Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu supaya kita benar-benar menjadi ahli waris yang kelak hidup memerintah bersama Dia di sorga. Jelas sekali bahwa tujuan Tuhan menegur dan menghajar agar kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Ibrani 12 ayat 8. Begitu pula Tuhan menegur dan memperingatkan bangsa Israel atau umat Efraim, umat pilihannya, karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah lain. Padahal mereka telah mengecap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 21, mereka menimbulkan sakit hatiku.
dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan bukan umat, dan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Karena itu Tuhan harus mendisiplinkan mereka agar mereka terhindar dari bahaya malapetaka. Saudaraku yang kekasih, teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Teguran dan hajaran Tuhan sering menimbulkan persepsi yang salah dalam diri kita. Padahal di balik semuanya itu Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.